Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hardianti. Baik, materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai faktor produksi ekonomi. Nah, sebelumnya kita harus mengerti apa itu faktor produksi. Pengertian umumnya, faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk dan jasa. Jika dilihat dari pengertian ini, maka semua barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat dari produk disebut dengan istilah faktor produksi. Bisa dimaknai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Kemudian pengertian faktor produksinya yang secara khusus, semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu faktor produksi adalah hal penting yang harus ada di dalam sebuah perusahaan. Jika tidak tersedia atau salah satunya saja tidak ada, maka bisa dipastikan produksi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada tujuan-tujuan faktor produksi. Faktor produksi harus disediakan oleh produsen sebelum membangun sebuah usahanya, karena ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan-tujuannya yang dimaksud seperti melancarkan produksi yang pertama, produksi produk atau jasa. Tujuan yang pertama tentu untuk melancarkannya karena semua sarana dan prasarananya sudah tersedia. Bahkan, ini tidak hanya terkait dengan produksi produk saja, tetapi juga dengan proses pemasarannya, penggalangan dana modalnya, manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Karena hal ini, maka faktor produksi memang harus tersedia dengan lengkap. Jangan sampai satu unsur hilang karena bisa rusak segalanya. Nah, lanjut yang kedua itu memberikan keuntungan pada sebuah perusahaannya. Tujuannya untuk memberikan keuntungan. Ini sudah jelas karena jika faktor produksinya tersedia dan berjalan dengan baik, tentu produk yang dihasilkan juga sangat bagus. Jika dipasarkan dan laku di pasaran, tentu pihak produsen akan mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar, sehingga bisa dijadikan modal untuk meningkatkan bisnis termasuk mengembangkan faktor produksi selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ada produk sesuai harapan konsumen. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan lebih sesuai dengan harapan konsumen baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Ini diperlukan karena faktor produksi yang lengkap juga bermutu sangat tinggi. Jika ini tidak tersedia, jangan harap produk akan disukai oleh pelanggan minimal tepat guna dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, materi selanjutnya yang terakhir itu ada jenis-jenis faktor produksi, di mana di dalam pengembangan bisnis diperlukannya faktor produksi yang bagus dan berjalan baik. Oleh sebab itu dipertekankanlah beberapa jenisnya yang harus ada di dalam proses pembuatan produk. Ini dia jenis-jenis yang dimaksud, ada faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen-konsumen. Sumber daya alam yang termasuk faktor produksi diantaranya adalah seperti udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Contohnya adalah produk yang berbahan kulit. Maka sumber daya alamnya adalah hewan tentunya. Karena dari kulit hewan, inilah yang dijadikan bahan mentah produk. Nah, yang kedua itu ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini juga jenis faktor yang sangat penting tentunya, karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi, lalu produk atau barang jadi jika tidak ada manusia yang mengelolanya. Maka dari itu, sumber daya manusia juga harus ada di dalam perusahaan.
terutama yang memang memiliki kompetisi bagus dalam bidang pengolahan produk, termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produksinya. Nah, sumber daya manusia bisa dibilang poin paling penting di dalam produksi. Sekalipun ada beberapa argumen, kalau kinerjanya sudah bisa digantikan oleh robot, tetapi tentu dari segi rasa dan jiwa, manusia lebih hebat pastinya. Tak dipungkiri, rasa dan jiwa ini yang juga membuat produk lebih berkualitas pasti. Selanjutnya ada faktor modal. Nah, sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup nih untuk melahirkan produk yang bagus. Bisa dibilang ini faktor produksi yang tidak lengkap, yang hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dalam pembuatan produk, tentu membutuhkan modal produksi. Ini untuk membeli bahan mentah, alat produksi, serta untuk membayar tenaga kerja. Maka dari itu, modal juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Yang artinya, modal juga berpengaruh pada terciptanya produk yang berkualitas dan disukai konsumen. Semakin besar modal yang dimiliki, tentu produk lebih bermutu karena SDM, SDA, dan alat produksi yang digunakan tentu juga hebat. Nah, yang keempat itu ada faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen yang juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi, karena yang menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk, melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol, dan selainnya. Bahan mentah, SDM, SDA, dan modal sudah tersedia, tetapi tidak adanya strategi rencana. Kontrol dan pengawasan saat produk dibuat, tentu hasilnya juga tidak akan memuaskan. Tentunya ini hanya akan menghasilkan produk yang tidak memiliki keunggulan dan tidak laris di pasaran. Nah, maka dari itu, faktor manajemen atau kewirausahaan diperlukan supaya proses produksi berjalan lebih lancar. Nah, ini juga mencakup pemasaran, pembukuan, distribusi produksi, sampai ke observasi pasar. Nah, yang kelima itu ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga tak kalah penting nih, terutama di zaman global semacam ini, yang mana alur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik, minimal dengan jangan ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, di masa-masa milenial saat ini. Nah, itu tadi materi yang saya jelaskan mengenai faktor produksi ekonomi. Nah, jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.